hadir di samping ya saya yang biasa temannya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen dari Fakultas Teknik Industri. Tidak lupa yang saya hormati dan banggakan para peserta PKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ke masyarakat ini merupakan salah satu kewajiban dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi seorang dosen itu selain mengajar, melakukan penelitian juga setiap semester diwajibkan kegiatan sosial atau yang biasa kita sebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mohon izin ibu-ibu, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu dosen yang akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa berjalan lancar, ya, bisa memberikan manfaat bagi ibu-ibu semua yang hadir, dan juga kami dari program studi teknik industri nanti ada beberapa ini ya ibu-ibu semuanya sudah bawa brosur ya. Jadi kami izin juga nanti untuk penyerahan brosur program studi teknik industri ya, ibu-ibu jika di sini ada yang putra-putrinya atau saudara yang akan masuk di program studi teknik industri ataupun ya program-program program studi yang ada di Universitas Pamulang, itu nanti konsultasi ke kami, dan kami juga nanti dalam melakukan kegiatan masyarakat ya untuk melibatkan juga di sini mahasiswa program studi teknik industri. Sebagai ketua pengusul di sini, selanjutnya ada Pak Fatia sebagai narasumber yang akan memaparkan materi yang berjudul mengenai implementasi sistem informasi yang manajemen pertanian atau disingkat dengan SIMP yang terintegrasi untuk pengelolaan produksi real time. Jadi yang mana untuk PPT ini adalah salah satu bentuk atau wujud transformasi digital khususnya untuk di sektor pertanian. Ya, karena kita melihat bahwa di instansi besar ini juga masih ada sektor pertanian ya, ibu semua. Jadi harapannya untuk mewujudkan transformasi digital ke depan yang mana ini juga bermanfaat untuk para petani. Jadi kapan sih yang cocok untuk menanam padi kayak gitu, karena kalau dulu kan biasanya bulan-bulan itu hujan ya, tapi kalau sekarang kan udah mulai berubah cuacanya, tapi dengan beberapa aplikasi yang nanti secara jelas
Bunda. Ibunya lucu-lucu, nahan lapar. Nah, satu lagi ibu boleh? Boleh. Ibu-ibu kumpul di Cibunan, cerita lucu sampai siang menjalan, tertawa bersama bikin tambah segar, acara pengabdian makin semangat dan barbar. Baik, Bu, mohon maaf mungkin saya sampaikan ini agak sedikit mungkin sedikit IT, tapi sebetulnya ini adalah keperluannya untuk kelompok tani, dan saya yakin dari wajah ibu-ibu sepertinya bukan petani. Ibu-ibu adalah kayaknya yang beli bahan pasar langsung, ya Bu ya. Ya, jadi ini sekarang ini udah zamannya teknologi seperti ini Bu. Jadi petani itu kayak gini pegang laptop sebetulnya. Di sini udah jarang ya petani ya. Jarang. Saya yakin di sini lahan pertanian udah habis. Kenapa? Udah jadi perumahan. Makanya di sini kurang cocok, tapi sebenarnya kalau lihat dari potensi masyarakat Cibunan adalah pertanian. Nah kalau kita lihat ya, jadi dengan informasi ini sebetulnya kita bisa melihat potensi pertanian ini dengan sistem informasi manajemen. Jadi sistemnya secara real time kita bisa sebut namanya IoT, Internet of Things. Jadi kita bisa melihat monitoring hasil pertanian dari HP langsung itu bisa, atau dari laptop atau aplikasi itu pun bisa. Makanya tadi saya bilang ini sepertinya harusnya sama teman-teman UKM ini sama ya menurut saya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai masukan aja teman-teman ibu-ibu sekalian, biar ngomong ke bapak-bapaknya, terutama ke Pak Lurah. Kalau saya sebut Pak Lurah dan ini untuk bisa swasembada pangan khususnya di desa Cibunan, jadi bisa meningkatkan pertanian untuk membuat pertanian mereka sendiri gitu ya. Ini dari namanya Digikom itu Kementerian Informatika. Jadi ini perlu adanya juga petani dan nelayan online. Memang ini secara medis kita pertanian kita, hasil pertanian banyak yang impor ya Bu. Maka dari itu ini harus kita galakan sebetulnya untuk swasembada pangan. Kemajuan teknologi ini penting karena ya tadi namanya kita namanya go online. Jadi pertanian nggak harus masuk ke lapangan, tetap kita bisa monitoring dari HP ataupun dari sistem informasi manajemen ini. Nah, target Kominfo ini memang digenjot 1 juta petani. Ini 2017 sudah 300.000 sih. Nah sekarang 2025 sebetulnya masih kurang sedikit, tapi sangat pertumbuhannya kurang signifikan. Jadi edukasi pertanian ini sangat sedikit sekali. Tapi ini jangan salah. Ini contoh di Kabupaten Kulon Progo. Di Kabupaten Kulon Progo ini sudah ada aplikasi sistem informasi manajemen sendiri, di mana fiturnya namanya fitur Tani. Dia ada web aplikasi Tani, kemudian ada apps-nya sendiri, di mana apps ini terintegrasi sama pelaku usaha UMKM. Jadi nanti pelaku usaha UMKM ini didaftarkan di sistem informasi ini. Kalaupun buat aplikasi pun bisa, makanya nanti sebenarnya ini harus ada UMKM ataupun kelompok tani yang nanti mungkin dari desa menyediakan server atau seperti apa gitu ya. Ini contoh di Kulon Progo. Jadi pelaku UMKM didata. Oh, ada kaum di sini, ada koperasi tani ini, kemudian ada toko pupuk di sini. Nah, ini didata di sini Bu. Kemudian termasuk pasarnya, jadi di mana pasar hasil pertaniannya didata. Ketika nanti masyarakat luas nggak perlu ke pasar induk ataupun ke pasar murni di pasar Kerepong, tapi cukup langsung akses aplikasi ini, mungkin bisa
tinggal kita dari petani langsung yang mempunyai harga pasar update di aplikasi. Kalau kita buat sistem sendiri. Nanti kalau begini, nanti kalau kita coba diskusikan sama Pak Lurah, kalau mau buat seperti kayak gini gimana? Mungkin sama kasusnya, yaitu UMKM yang sini dulu deh. Kayaknya UMKM yang lebih banyak dibandingkan petaninya ya Bu ya. Orang di sini kebanyakan yang buat apa? Buat tas. Oh, buat jajan. Nah itu kan, itu kita bisa data Bu. Dan itu kita bisa share. Jadi nggak hanya grup WhatsApp saja, tapi dari sistem aplikasinya kita buat. Ini di 2012 sudah lama banget. Jadi dari Kementan itu juga koordinasi kerjasama dengan universitas lain, dari IPB, UGM, Kementan itu semuanya ada. Nah, cukup di Cibunar. Nah, kita menawarkan kerjasama juga nih. Jadi kalau mau kerjasama sama UPAM, silakan. Ini waktu petani itu kerjasama sama IPB, UGM, sama Kementan di daerah Karawang dan Subang. Jadi layanan informasinya layanan informasi desa, seperti misal ada fasilitas-fasilitas apa dari petani kita pantau, kemudian dari hasil pertaniannya juga dipantau. Ini di aplikasi ini Bu. Jadi karena apa? Ini nanti terintegrasi juga. Kalau mau kita integrasikan ke webnya Kemendak bisa. Jadi hasil pertaniannya update ke Kemendak berapa ton nih di sini. Berarti di sini biasanya pasti beras ya dia, padi ya. Di sini kebanyakan padi komoditinya. Oh sayuran ada. Oh timunnya timun apa Bu? Timun lalang. Tapi kayaknya, oh kayaknya hijau, yang bulat gitu ya. Iya. Nah ini contoh sederhana. Jadi bisa langsung update telepon ke petaninya langsung, jadi tanpa harus ada ulang dunia. Ini ya gitu. Jadi kenapa dibuat sistem informasi ini? Secara real time kita bisa update harga, secara real time kita bisa update hasil taninya berapa ton, berapa kilogram yang dihasilkan, langsung update juga ke pembeli. Gitu. Jadi di sini sudah didukung Pemda juga. Ini ada aplikasi sendiri ya, aplikasi sendiri namanya Petani di sini. Nah ini solusi layanan desa informasikan kepada dan pupuk juga nih. Karena masalah utama dalam pertanian juga pupuk ya. Pupuk ini masih impor, makanya harga pupuk semakin tinggi ya, hasil taninya bisa jadi semakin tinggi harganya. Nah ini pakai sisi kunjungan dari SMS juga bisa ya. Nah ini kabupaten kalau yang kita buat pointing pemetaan, oh daerah mana nih yang kira-kira komoditinya sayur-sayuran daerah sini. Cibunar dipisahkan ini ya, dipisahkan apa jalan raya ini. Dari sana lagi Cibunar juga. Oh perbatasan Banten ini soalnya ujungnya. Nah ini bisa dikatakan berdasarkan peta juga nanti. Nah ini kalau secara petani ini dia memetakan secara nasionalnya ini. Jadi model bisnisnya macam-macam. Ada petani, ada budidaya, ada urban, ada rumah ikan, ada developer, ada kebun data. Jadi kebun data maksudnya gini. Karena pertanian itu juga pun butuh ilmu. Misal, oh tanamannya itu kuning, itu caranya gimana? Kemudian ada, oh tanamannya kok kayaknya layu, berarti caranya di mana? Nah itu ada trik-triknya tuh, maksudnya ada tips dan trik dari kumpulan data ini. Nah, mungkin itu saja sedikit informasi penimbangan ini dari saya kembalikan ke moderator dulu misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan zakirin hamdan batin hamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka ghinan anin Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa taqabbal wa tadarruna wa taqabbal ya Allah ya Allah di desa Cibunar. Seperti inilah desa kami, desa Cibunar. Penduduknya hampir 12.000 lebih. Karena masyarakat kami ini juga sedang berbangunan, ada rumah-rumahan yang otomatis itu heterogen, bermacam-macam suku ada di Cibunar ini. Juga seiring itu Pemdes juga melakukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, program lainnya melalui dana desa dan dana-dana lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Deka dan Ketua PKM yang telah memilih desa kami sebagai tempat acara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan nanti